ketemu lagi di Pentas Tani Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pentas, PNS Cerita Integritas episode ke-10. Apa kabar nih teman cerita semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, yuk tetap sehat dengan patuh pada protokol kesehatan. Jaga jarak saat sedang di ruang publik dan hindari kerumunan. Jaga kebersihan tubuh dan lingkungan, makan sehat dan olahraga yang teratur. Jika ada gejala yang kurang sehat, segera periksakan diri ke dokter. Selain kesehatan, kita juga harus selalu mengutamakan keselamatan ya teman cerita. Hmm. Jadi, untuk teman cerita semua, selama mendengarkan pentas juga tetap harus waspada, utamakan keselamatan. Kalau teman cerita lagi beraktivitas dengan konsentrasi tinggi, kami sarankan untuk di-pause dulu nih dan lanjut mendengarkan ketika punya waktu luang. Kita nggak akan kemana-mana, kita tetap ada di kanal kesayangan kita semua, di YouTube, di podcast, di Spotify, dan Anchor. Teman cerita juga bisa subscribe ya, follow juga di Instagram dan Facebook, @PNS Cerita Integritas, biar tidak ketinggalan tiap episodenya. Nah, Kais dan teman cerita dimanapun berada, pada episode kali ini kita sebenarnya mau ngelanjutin obrolan serial integritas yang kemarin. Jadi kita sebenarnya udah tuntas ngobrolin 9 nilai integritas, tapi sebenarnya akan lebih lengkap jika kita lengkapin dengan obrolan-obrolan soal korupsi. Kenapa? Kenapa Kak Is harus ngobrolin tentang korupsi nih? Oke, jadi kita punya sikap 9 nilai integritas ternyata nggak cukup ya kalau pengetahuan kita belum lengkap nih tentang apa sih itu korupsi, terus apa dampaknya, emang ngaruhnya apa ke kita, sehingga kita harus membiasakan 9 nilai integritas itu untuk kita laksanakan sehari-hari. Jadi seperti yang sudah kita bahas 3 episode sebelumnya bahwa 9 nilai integritas ini kan merupakan benteng pertahanan diri kita ya, supaya tidak melakukan perilaku koruptif gitu kan, Kak Tony. Jadi mulai dari berbohong, sering menyontek, tidak disiplin, itu kan perilaku yang koruptif. Nah, kalau terus-menerus kita lakukan dan kita biasakan, nanti ketika kita berada di posisi yang mempunyai kewenangan, kita tuh bisa aja terjerumus dalam tindak pidana korupsi seperti itu. Ala bisa karena biasa gitu Kak Ton ceritanya. Kalau kemudian itu dibiasakan dan jadi tindak pidana korupsi, itu kemudian akan ada delik tindak pidana korupsinya Kak Tony. Ada 30 delik tipikor nih yang diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Kak Tony tahu nggak? Kalau 30 deliknya, kira-kira kalau kita jabarin dalam episode kali ini kayaknya sejam 2 jam kayaknya kurang. Panjang. Jadi ada 7 kelompok tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama mengenai kerugian negara. Jadi hal-hal yang merugikan keuangan negara, memperkaya seseorang atau pihak tertentu, itu termasuk tindak pidana korupsi. Gitu Kak Is. Yang kedua benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi teman-teman yang berada dalam ranah pengadaan barang dan jasa, ini hati-hati karena kalau kita membiasakan perilaku koruptif untuk permisif dalam konflik kepentingan ini, jadinya nanti akan berujung pada delik tipikor benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian kalau teman-teman yang punya wewenang atau kekuasaan, ada juga rentan terhadap delik tipikor penggelapan jabatan. Kemudian ada juga perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini manipulasi ya, misalkan perbuatan-perbuatan fiktif, misalkan yang kecil biasanya mungkin kwitansi fiktif, pengadaan fiktif, kegiatan fiktif dan sebagainya. Jadi gratifikasi malah yang sangat luas ya Kak Tony, karena gratifikasi itu kan istilah umumnya adalah pemberian gitu. Nah, kita harus pintar-pintar nih menilai mana gratifikasi yang diperbolehkan dan mana gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Betul. Tapi itu nggak akan kita bahas di episode ini. Di episode ini kita tuh
pengen banget bahas lebih ke dampak korupsinya. Betul. Yang biasanya terjadi akibat 7 kelompok tipikor ini. Selain tadi gratifikasi, ada juga suap dan pemerasan, Kak Tony. Jadi suap ini adalah ketika oknum memberikan uang ataupun imbalan ataupun pemberian sesuatu dengan tujuan untuk mengubah suatu keputusan gitu. Kemudian pemerasan juga sama halnya, tapi dalam pemerasan itu oknum PNS-nya lebih aktif gitu. Kalau 3 yang terakhir sebutin ini, suap, gratifikasi, pemerasan ini memang lebih erat ke PNS atau penyelenggara negara ya. Seseorang yang bekerja yang digaji dari APBN atau APBD gitu, Kak Iis. Nah, contoh kasusnya ada nih Kak Tony, justru dari pegawai Kanwil Direktorat Pajak ya, sangat lekat dengan kita yang ASN Kemenkeu ini. Jadi pada tahun 2013 lalu Pak Pargono, seorang oknum di Kanwil Pajak ini ditunjuk sebagai penyidik untuk memeriksa pajak ya, penerimaan pajak gitu. Kemudian dia mendapati ada kasus faktur pajak fiktif yang melibatkan oknum bernama Asep Yusuf Hendra Permana gitu. Nah, dari penyelidikannya itu didapati bahwa terdapat potensial loss-nya pendapatan pajak negara sebesar 1,2 M nih akibat penerbitan faktur pajak fiktif gitu. Jadi negara kehilangan pajak yang harusnya disetor sebanyak 1,2 M gitu. Agar kasusnya tidak dilanjutkan lagi, terjadilah transaksional nih antara Pak Pargono dengan Pak Asep Hendra sebesar kurang lebih 50 ditambah 25 juta nih, agar si 1,2 miliarnya ini nggak diusut lagi, Kak Ton. Wah, berarti 1,2 miliar yang seharusnya menjadi penerimaan negara melalui denda akhirnya tidak diusut ya, Kak? Malah tidak diperpanjang gitu. Ya, jadi malah jadi sebenarnya negara meskipun si Pak Pargono didenda berapa tadi, 200 juta ya? 200 juta akhirnya. Tapi sebenarnya yang dirugikan Pak Pargono ini lebih dari 200 juta gitu ya, Kak. Iya, betul sekali. 1,2 miliar. Jadi kalau kita lihat di situ, itu salah satu dampak dari tindak pidana korupsi ya adalah berkurangnya potensi pendapatan negara. Kalau yang kasus yang kita bahas ini dari pajak, padahal kan harusnya kalau kita dapat duit 1,2 M, duit pajak 1,2 M kan itu bisa banget Kak Ton dipakai buat kegiatan ekonomi. Bener. Gitu, buat pembangunan infrastruktur dan sebagainya gitu kan, buat subsidi rakyat gitu. Betul. Tapi terhapus dengan iming-iming 50 ditambah 25 juta gitu kan. Terus habis itu dituntut lagi cuman 200 juta gitu pengembaliannya. Padahal ruginya negara nih 1,2 M yang jelas-jelas kehitung. Belum kehitung, Kak Ton. Ada loh kerugian negara yang tidak serta-merta dapat terhitung, Kak Ton. Nah, itu tadi Kak Ton nih, contoh tindak pemerasan nih. Nah, mungkin teman cerita nih pada nanya nih, aku nggak ngerti soal pajak gitu. Emang kalau nggak disetorin jadi rugi gitu ya negara. Nah, sebenarnya sih ada banyak contoh juga loh, Kak Tony. Misal nih ya, Kak Tony, kita berandai-andai aja. Ada satu proyek pembangunan jalan, ada satu proyek perbaikan jalan nih, Kak Tony. Misal jalan di ruas desa gitu, tempat tinggal saya gitu ya, misalnya, atau tempat tinggal Kak Tony atau tempat tinggal teman cerita semuanya. Ada ruas jalan besar gitu, ruas jalan penghubung antar kota yang direncanakan untuk diperbaiki oleh pemerintah dengan dana 10T gitu ya, 10 triliun. Nah, kalau ada oknum yang melakukan korupsi, biasanya tuh korupsinya di situ ada kecurangan atau ada suap menyuap dan sebagainya. Nah, itu tuh sehingga menyebabkan anggaran tadi jalan yang harusnya diperbaiki dengan anggaran 10 triliun cuman diperbaiki dengan anggaran 6 triliun, Kak Tony. 4 triliunnya ini dikorupsi ceritanya kan, seperti itu. Okay. Nah, jalan yang harusnya dibangun dengan anggaran 10 triliun bisa dipakai selama 5 tahun gitu kan. Nah, tapi karena ada yang dikorupsi, jadi
kualitas jalannya tuh nggak seperti yang diharapkan. Nah, dalam 2 tahun rusaklah si jalan itu, gitu kan, rusak lagi. Jadi padahal harus harusnya masih diperbaiki lama lagi istilah. Masih lama, misalnya tadi kan 5 tahun ya, 10 triliun agar jalannya bisa dipakai 5 tahun. Tapi karena duitnya ada yang dikorupsi, jadinya jalannya cuma bertahan selama 2 tahun. Itu tuh yang harusnya 5 tahun lagi baru ngeluarin duit untuk perbaiki jalan, dalam 2 tahun tuh udah harus nyari duit lagi 10 triliun gitu, misalnya untuk memperbaiki jalan. Di situ kan kerugiannya gitu bisa berarti 2 kali lipatnya ya. Berarti dalam 5 tahun yang harusnya cuma keluar 10 triliun, kemudian karena dikorupsi dalam 5 tahun tuh udah keluar 20 triliun, bahkan mungkin lebih. Itu aja udah 2 kali lipat kalau hitungan kasarnya ya Kak Tony. Kemudian belum lagi ketika jalan itu rusak gitu kan, pasti kegiatan ekonomi misalnya yang mau melalui jalan itu gitu terhambat gitu kan. Benar. Ada yang mau mengantar barang dari A ke B gitu terhambat, kemudian di situ juga ada kerugian negara dari situ misalnya. Jadi ada lagi ongkos lainnya gitu kan, nggak cuman berapa tadi? 10 kurang 6, nggak cuman 4 triliun yang dikorupsi aja. Ada tadi faktor-faktor biaya-biaya yang tidak secara langsung diambil, tapi karena karena korupsinya dilakukan, maka biaya itu jadi timbul. Nah, itulah yang dalam teori dinamakan biaya sosial korupsi, Kak Tony. Wah, berarti yang Kak Is katakan tadi berarti dari yang kerugian negara 6 triliun ya, 4 triliun ya Kak, yang seharusnya 4 triliun. 4 triliun kerugian negara itu sebenarnya nggak cuma itu ya, misalkan di situ juga ada nilai ekonomisnya yang harusnya daerah itu udah bisa mandiri karena perekonomiannya udah tumbuh, karena jalannya rusak akhirnya negara harus support itu. Nah, itu termasuk yang dinamakan biaya sosial korupsi yang seperti yang Kak Is ceritakan tadi ya. Iya, jadi biaya bukan cuma biaya akibat korupsinya yang 4 triliun itu gitu, tapi ada juga biaya implisitnya, opportunity cost-nya itu. Nah, terus jadi kalau dari contoh ilustrasi Kak Is tadi, 4 triliun itu adalah biaya eksplisit ya, kerugian eksplisit negara. Kemudian KS juga tadi singgung dampak-dampak yang lain, nilai-nilai ekonomis yang lain, dan akhirnya itu menjadi dampak atau kerugian negara implisit. Yang itu istilah KS tadi ngomongin tentang biaya sosial korupsi. Nah, biaya sosial korupsi sebenarnya seperti apa sih Kak Is? Iya, jadi Kak Tony, kerugian negara akibat korupsi itu tadi kita ketahui sebagai biaya eksplisit tadi disebutnya ya. Nah, selain si 4 triliun yang tadi itu ada juga Kak Tony biaya reaksi terhadap korupsi gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menangani perkara korupsi nantinya. Itu kan tambah lagi tuh duit negara yang keluar akibat si oknum yang korupsi ini gitu kan. Terus ada biaya antisipasi untuk korupsi gitu kan. Jadi biaya untuk yang dikeluarkan negara untuk mengajak masyarakat agar tidak korupsi gitu ya, berbagai program. Nah, itu biaya antisipasi korupsi, keluar lagi uang negara gitu. Tapi orangnya tetap korupsi. Nah, selain si 4 triliun itu ada juga tadi opportunity loss-nya karena kegiatan bisnis terhambat, terus ada yang kecelakaan gitu. Itu namanya biaya akibat korupsi yang dirasakan implisit gitu. Jadi nggak langsung berkaitan, tapi dia timbul karena adanya kasus korupsi atau tindak pidana korupsi ini Kak Tony. Jadi ada banyak sebenarnya kerugian negaranya Kak Ton. Kalau orang korupsi tuh nggak cuma selisihnya doang yang selama ini dihitung-hitung gitu kan. Berapa nih kerugian negara? Oh, 4 triliun gitu. Tapi sebenarnya ongkos-ongkos lain di balik itu ada banyak Kak Tony. Ya. Komponen-komponennya gitu. Iya. Nah, selama ini sebenarnya komponen-komponen tersebut sudah diperhitungkan nggak sih Kak Tony dalam menjatuhkan hukuman kepada koruptor? Yang kayak Pak Pargono tadi, apakah sudah melibatkan seluruh komponen yang menjadi biaya-biaya dari tindakan koruptor ini?
sejauh Nah, ini 1,2 M-nya aja belum nyampe Kak Ton. betul. Jadi harusnya tuh para koruptor dihukumnya tuh jauh lebih tinggi, memperhitungkan semua komponen biaya sosial korupsi tadi. Oke, berarti belum ya Kak Is dalam konteks putusan-putusan pengadilan yang saat ini ada gitu ya. Oke, jadi ada contoh lain nih Kak Is. Jadi saya juga lagi baca-baca. Ada contoh izin untuk pelepasan kawasan hutan lindung pantai air Telang yang dikelola oleh Pemprov pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ini kasusnya penyuapan ya. Jadi pejabat yang berwenang disuap supaya memberikan izin gitu Betul. ya Kak Tony ya. Betul. Nah, ini kalau kita ngomongin ke dampak ya. Jadi kita kan udah ngomongin ke dampak. Jadi sebenarnya biaya eksplisit korupsi yang diakibatkan oleh ini terdakwanya namanya Pak Sarjan Tahir. Jadi dan beberapa komplotannya ada Pak Sarjan Tahir, kemudian ada Pak Syahrial Usman dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa orang kan. Pak Sarjan Tahir ini anggota DPR. Nah, salah satunya dia punya wewenang untuk meloloskan atau mempunyai jalur khusus untuk melobi agar perizinan pemanfaatan hutan lindung yang seharusnya memang tidak boleh diapa-apakan hutan lindung itu untuk kelangsungan kelestarian alam Indonesia, tetapi dieksploitasi. Nah, diberikan izin untuk eksploitasi hutan lindung itu. Nah, kalau dari data jurnal KPK itu menyebutkan bahwa kerugian yang diakibatkan Pak Sarjan Tahir ini mencapai 1,1 miliar ya, biaya kerugian eksplisitnya gitu ya. Jadi yang kelihatan. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung dengan estimasi dengan menggunakan estimasi biaya sosial korupsi dengan menggunakan seluruh komponen biaya sosial korupsi ini nilainya mencapai 101 miliar. Kalau dikalkulasikan dari biaya eksplisitnya yang terlihat nyata kerugiannya 1,1 miliar, kemudian ditambah dengan 101 miliar jadinya sekitar 102,5 miliar. Nah, wah, malah lebih gedean biaya implisitnya ya daripada biaya eksplisitnya ya Kak Tony. Benar, iya karena gini. Terus, jadi itu kan kawasan hutan lindung. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian alam kita. Iya. Dampaknya itu nggak cuman ketika dibuka hutannya itu aja, tapi ke lingkungan, misalkan kualitas udara di sekitar lingkungan tersebut di Sumatera Selatan menurun. Akibatnya ketika kualitas udara menurun, kesehatan masyarakat juga menurun. Akibatnya masyarakat banyak yang sakit, membutuhkan biaya berobat yang tinggi. APBN juga akhirnya lagi-lagi digelontorkan untuk menunjang, terbebani ke situ. Betul. Kemudian itu udara, itu soal udara, belum air, belum tanah dan sebagainya. Ya, nah, itu belum kalau banjir ya, karena udah nggak ada lagi hutan gitu ya. Betul, termasuk mungkin asap yang mungkin belakangan ini kita lihat di media massa di daerah Sumatera itu banyak mengeluarkan asap, ya mungkin salah satunya karena itu. Jadi banyak hal yang menyebabkan biaya implisit itu melambung tinggi. Tapi belum diperhitungkan saat ini dalam kerugian negara. Belum diperhitungkan sebagai kerugian negara. Betul, jadi belum diperhitungkan sebagai kerugian negara. Jadi kerugian negara hanya memperhitungkan biaya eksplisitnya saja. Jadi 1,1 miliar itu aja. Namun ternyata ketika di putusan inkrahnya, Pak Sarjan Tahir ini hanya didenda 200 juta. Pak, dari 102 total, terus 1,1 yang eksplisit, cuman dituntut 200 juta aja. Iya, jadi 0,2%. Ya, kalau kita bicara semua kerugian. Nah, berarti 90 sekian persen itu kemana Kak Is? Aduh, kemana nih? Jangan salah, 99,8%-nya kemana?
kita harus ini lagi nih, kita harus lihat-lihat lagi nih. Tadi yang nerima banjir, nerima asap kan kita juga Kak Tony yang kena dampak dari korupsinya. Bener. Gitu. Jadi bukan cuman tadi siapa tuh anggota DPR atau bukan cuman bukan cuman yang terlibat langsung dalam kasus itu, tapi masyarakat sekitar, lingkungan kehutanan itu menderita secara langsung ya, kualitas udara, banjir maupun kualitas air. Nah, kita yang lebih jauh dari Pulau Sumatera merasakannya dari sisi APBN yang harusnya bisa dikelola lebih baik untuk kesejahteraan lebih luas masyarakat, malah harus difokuskan untuk menutupi kerugian-kerugian yang tidak ada yang mau pertanggungjawabkan itu. Jadi kayak kita yang mungkin jauh dari Sumatera tidak merasakan dampak langsung gitu ya Kak Is. Tapi jangan salah, yang seharusnya mungkin APBN kita sudah bisa mensubsidi berapa triliun fasilitas kesehatan yang bisa kita nikmati, fasilitas pendidikan yang sangat murah, mungkin bahkan tidak berbayar, tapi karena harus mereboisasi atau merevitalisasi lagi hutan lindung yang mungkin yang sudah dimanfaatkan, yang sudah dieksploitasi, izinnya ilegal, akhirnya dana yang harusnya kita pakai untuk kesejahteraan masyarakat ini akhirnya larinya ke perbaikan hutan lindung dan sebagainya. Nggak jadi kita nikmatin ya. Betul. Nah, ya rugi juga kita kan. Kita semua yang rugi. Betul. Akhirnya kita harus bayar pajak juga. Iya, buat ini menunjang APBN. Bener. Karena tadi yang selisihnya 99,8 nggak tahu siapa yang mau ganti rugi gitu kan? Bener. Jadi kalau di total misalkan ini data dari dari KPK, Badan Litbang KPK, kalau ada beberapa sektor ya, sektor kasus ada 4 dikategorikan 4 sektor kasus. Kalau kasus kehutanan ini kerugiannya sudah mencapai kalau dihitung dengan biaya sosial korupsi mencapai 923 miliar. Tapi tapi hukuman finansial ingkrahnya hanya 1,7 miliar. Jadi cuma 0,18% yang kembali ke negara. Gitu. Kalau sektor kesehatan ada 75 miliar kalau dihitung dari biaya sosial korupsinya, sedangkan ingkrahnya yang kembali ke negara ini lumayan besar meskipun ya hanya seperempatnya lah ya, 19,2%, 19,2 miliar gitu ya, atau 25%. Ini koruptor ini ternyata dari sini saya mendapatkan gambaran yang jelas bahwa koruptor benar-benar memiskinkan Indonesia. Benar. Ini lagi kalau kita lihat dari datanya berarti banyak sekali kerugian negara yang tidak bisa kembali utuh gitu ya. Jadi kalau dari 2016 ini ada penelitian di UGM, FEB UGM yang digawangi oleh Pak Rimawan, ternyata total ya kalau dihitung dari biaya eksplisitnya aja ya, bukan biaya implisitnya. Jadi eksplisitnya aja itu 203,9 triliun kerugian negara. Tapi cuma diputus secara finansial 21,26 triliun, 10%-nya aja. Jadi 90%-an itu siapa yang menanggung gitu. Ya tentu saja kita semua. Sedih ini. Ini ketawa yang aku tidak menyakitkan. Rela. Ya, betul sekali. Kita ini benar-benar tidak bisa dibiarkan, Kak Tony. Dampak korupsi itu dirasakan oleh kita bahkan mungkin sampai anak cucu kita loh, Kak Tony, kalau melihat keadaannya kayak gini. Jadi kalau korupsi dibilang extraordinary crime itu karena misal gini, kalau pembunuhan, penjambretan itu kan korbannya kan yang dijambret atau dibunuh, atau kalau mungkin sekitarnya adalah keluarganya lah yang hilang harta, nyawa dan sebagainya. Dan pasti kalau namanya korban pasti akan menuntut balik tersangka kan, yang menuntut hukuman seberat-beratnya. Nah, kita ini sebenarnya dalam posisi korban extraordinary crime-nya itu ya
karena korbannya itu seluruhnya, nggak cuman yang sektor yang dikorupsi saja, tapi yang seluruh terkena aja. Seluruh ini ikut menanggung kerugian negara. Jadi kalau kita nggak ikut campur dalam oh ya udahlah urusan korupsi nanti biar aja kita aja yang lurus aja, nggak usah ikut menyuarakan anti korupsi gitulah. Nah ini yang mungkin kita perlu refleksikan lagi, apakah kita benar-benar sadar kalau kita itu sebenarnya korban juga dari korupsi. Nah itu pun Ya, betul sekali. Obrolan kita sore kali ini nih. Ya betul sekali Kak Tony, kita tuh harus benar-benar melek bahwa dampaknya itu secara langsung maupun tidak langsung akan kena ke kita, ke anak cucu kita. Jadi kita harus mulai dari sekarang nih untuk melawan korupsi, mengajak semua orang untuk melawan korupsi. Miskinkan para koruptor. Betul, dengan biaya sosial korupsi ini semua komponennya dimasukkan. Nah, Kak Iis, menutup pembicaraan kita pada kali ini, kita juga mau mengajak teman cerita semuanya buat sharing nih. Nah, kita coba mencoba untuk menggairahkan semangat untuk melawan korupsi ini, melawan para koruptor ini. Coba teman-teman bisa sharing seputar dampak yang mungkin teman-teman bisa rasakan langsung maupun tidak langsung, dampak dari tindak pidana korupsi ini ke kita ini. Silakan bisa sharing ke kolom komentar kita ya gitu. Oke, teman-teman juga kalau ada yang tahu lebih lengkap tentang informasi kasus korupsi, biaya kerugiannya berapa, dituntutnya berapa, boleh loh sharing-sharing biar kita semua tambah semangat. Oh, sebenarnya ini lebih jahat lagi karena korupsi itu kecil maupun besar sama-sama tidak bisa dibenarkan. Benar. Nah, Kak Tony, biar pentas ini juga lebih baik lagi, bantu kami untuk mengisi formulir feedback, saran, dan masukan ya, teman cerita, dengan mengetik link di browser kalian, alamat s.id/teman cerita. Nanti linknya kami taruh di caption juga. Nah, betul. Selain itu, teman cerita juga bisa mengajak kami bekerja sama atau berkolaborasi dengan kontak kami secara langsung ke email pnsceritaintegritas@gmail.com. Atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami @pnsceritaintegritas atau chat WhatsApp kami ya di 0856 4686 9204. Oke deh teman cerita, terima kasih ya semuanya sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di episode pentas selanjutnya. Salam cerita integritas, semangat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.